Halo semua, perkenalkan saya Nuria Lutfiana, CP169 dari Universitas Islam Malang, jurusan akuntansi. Kali ini saya akan membahas mengenai salah satu modul yang ada dalam aplikasi Odoo, yaitu modul sales dalam proses bisnis utamanya dan salah satu fiturnya. Langsung saja, mari kita bahas. Salah satu modul dalam aplikasi Odoo itu ada modul sales. Nah, modul sales ini berfokus pada penjualan, di mana dia itu berguna untuk mencatat setiap transaksi penjualan dan membuat laporan penjualannya. Ketika kita ngomongin penjualan nih, maka akan berkaitan dengan yang namanya pemasaran dari suatu produk. Jadi, tim pemasaran itu akan melakukan strategi untuk menjual produk perusahaan. Nah, pada siapa sih menjualnya itu? Ya, menjualnya itu ya pastinya kepada customer. Jadi, modul sales ini sebagai pembuatan rincian pemesanan customer, yang mana jika customer tersebut menyetujuinya, maka akan menjadikan dokumen SO atau sales order. Nah, sales order ini adalah dokumen yang dibuat untuk customer sebagai bentuk konfirmasi penjualan produk dari sebuah transaksi. Untuk mencapai sales order itu ada beberapa tahap yang harus kita lakukan sebelumnya, yaitu mulai dari pembuatan quotation atau pembuatan sebuah penawaran produk pada customer perusahaan. Setelah itu, setelah melakukan membuat quotation, kita harus mengirimkan penawaran tersebut. Ketika customer tersebut menyetujuinya, maka dokumen penawaran ini akan berubah menjadi sales order. Jadi bisa dikatakan bahwa SO itu merupakan quotation yang telah disetujui oleh customer. Untuk lebih jelasnya, langsung aja kita implementasikan pembuatan quotation ini dalam aplikasi Odoo versi 16. Langkah pertama yang harus kita lakukan, buka dulu aplikasi Odoo, lalu pilih modul salesnya, kita buka. Nah, ini merupakan tampilan awalnya. Nah, untuk menambahkan quotation itu, mengajukan quotation, kita klik button yang ini, yang new. Kita klik. Nah, di sini kita masukkan customer yang ingin kita tuju. Di sini saya pilih si Deko. Setelah memasukkan nama customernya, kita isi experience dari penawaran ini. Sudah, setelah itu kita tawarkan nih produk apa yang akan kita tawarkan kepada si customer. Kita pilih produknya, lalu kita tuliskan jumlahnya berapa yang kita tawarkan, dengan harga satuannya itu berapa. Setelah sudah mengelis apa aja yang telah kita tawarkan, itu kan tertera totalnya. Lalu untuk selanjutnya, kita kirimkan nih quotation kita ini kepada si customer melalui email. Kita dengan cara send by email ini. Setelah itu akan muncul pop-up ya seperti ini. Ini kayak konfirmasi gitu. Siapa yang kita tuju, kita kirimkan quotation ini pada siapa. Lalu klik send. Setelah kita kirim tadi, itu quotation-nya berubah jadi quotation send. Artinya penawaran kita sudah kita kirimkan kepada customer. Tinggal kita nunggu nih dari pihak customer, si Deko ini, apakah dia ingin melakukan order pembelian atau tidak. Jika customer kita ini udah menyetujui gitu, ingin membeli produk yang kita tawarkan, lalu kita klik konfirmasi. Nah, dari konfirmasi ini maka berubah status penawarannya jadi sales order, seperti itu.
Pastinya ya, kalau perusahaan itu ingin mendapatkan namanya keuntungan nih dari penjualan produknya. Makanya manajer penjualan itu harus mampu membuat harga yang akurat untuk menjual produknya. Nah, untuk membuat harga yang akurat ini, perlu yang namanya margin sales order yang digunakan untuk mengetahui jumlah yang dihasilkan perusahaan dari hasil penjualannya. Kalau kita bisa mengetahui atau menghitung margin dari transaksi penjualan, kita ini dapat menentukan harga yang tepat untuk menjual produk tersebut kepada customer. Jadi, kita nih bisa memberikan diskon atau penawaran kepada customernya tanpa mengalami sebuah kerugian. Dalam modul sales di aplikasi Odoo itu untuk menghitung margin sales order itu hanya dengan mengaktifkan konfigurasi margin sales order. Jadi kita nih nggak perlu lagi nih menghitung secara manual karena nanti dalam dokumennya itu udah terlihat berapa margin dari transaksi penjualan tersebut. Nah, untuk mengaktifkan margin tersebut, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita ke modul tadi, ke modul sales, terus habis itu kita pilih configuration yang ini, lalu pilih yang setting. Kita tunggu. Nah, di menu setting ini kita pilih yang ini, yang margin, untuk mengaktifkan marginnya. Lalu kita save. Ini fitur marginnya sudah aktif ya. Untuk melihatnya kita lakukan dengan mencoba membuat queue session baru lagi. Kita buat queue sessionnya. Kembali lagi dengan memasukkan nama customernya, tanggal terakhir penawarannya, lalu produk yang kita tawarkan, dengan jumlahnya berapa, dan harganya berapa. Di sini dapat kita lihat kan bahwa di sini sudah ada kolom margin. Di sini menandakan bahwa jumlah yang kita peroleh itu perusahaan itu adalah 100.000. Lalu kita kembali lagi ke transaksi sebelumnya. Untuk melanjutkan transaksi tadi yang udah mode yang sudah ke tahap sales order. Nah, dari sini dari sales order ini ada tahap selanjutnya, yaitu mengirimkan barang tersebut kepada customer. Nah, ini berkaitan sama divisi inventory gitu ya. Kalau misalnya divisi inventory memiliki barangnya, maka akan dikirimkan secara langsung barang tersebut kepada customer. Jika tidak barang tidak tersedia, maka inventory itu harus meminta ke divisi purchase untuk memesankan barang kepada vendor seperti itu. Nah, anggap saja di sini barang tersebut sudah dikirimkan ya. Akhirnya setelah itu kita harus membuat invoice-nya. Kita buat invoice terlebih dahulu. Lalu kita konfirmasi. Setelah kita konfirmasi ternyata customer udah membayar barang tersebut gitu, maka kita klik register payment. Setelah register terus tulis create payment. Nah, ini tanda payment di sini paid ini artinya barang itu sudah dibayarkan oleh customer. Sekian dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Apabila ada kesalahan dalam berucap, mohon dimaklumi. Terima kasih.